Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus. Apa kabarnya? Saya percaya bahwa kita semua berada di dalam pertolongan dan kasih sayang Tuhan ketika kita bersama-sama sudah melewati satu minggu perjalanan hidup kita. Malam hari ini, ketika kita mau mengakhiri minggu berjalan ini, maka kita mau membawa seluruh rasa syukur kita. Oleh karena bersama-sama dengan Tuhan, kita bisa melewati perjalanan hidup ini. Yang menjadi bagian dari pembacaan kita pada malam hari ini, kita buka Injil Matius, pasalnya yang ke-11, ayat 28 hingga ayatnya yang ke-29. Berkata kepada kita, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Saudara-saudara, kuk adalah alat kayu yang digunakan pada ternak untuk membantu ternak menarik beban yang dibebankan kepadanya. Memikul kuk yang dipasang Kristus berarti menerima pengajaran yang disampaikan Kristus dan dengan sukacita mau melakukan ajaran Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Kristus lemah lembut dan rendah hati untuk menerima setiap orang yang penuh dengan keterbatasan dan kelemahan. Ketimbang memberikan solusi yang meninak bobokkan dan memanjakan, maka Kristus mengajak setiap orang yang mengalami kegelisahan jiwa dalam menghadapi pergumulan hidup untuk tetap berjalan bersamanya, menggunakan cara hidupnya, menggunakan cara berelasi yang baru dengan Bapa dan sesama manusia. Melalui karya pekabaran Injil, kerajaan Allah yang disampaikannya, Kristus menunjukkan pola sikap Allah yang sejati kepada umat manusia, yaitu pola sikap yang memberikan kasih setia dan penerimaan ketimbang banyak menuntut, membenci, dan mempersalahkan. Pada saat Kristus berkarya di bumi, orang-orang yang dijumpai dan menjumpai Dia mengalami banyak beban berat karena tuntutan-tuntutan agamawi dan politik yang menghujani mereka sebagai syarat untuk diterima satu sama lain. Di satu pihak, para pemuka agama, orang Farisi, ahli Taurat yang menolak Kristus mengajarkan bahwa untuk dapat menerima kebaikan Allah, orang harus menjalankan rupa-rupa kewajiban agama dengan membabi buta. Pada sisi lain, tekanan penjajah Romawi mengikis solidaritas di antara mereka, sehingga kasih kepedulian menjadi dingin dan penuh dengan tindakan-tindakan manipulatif. Mereka menjadi orang yang tinggi hati dan mengabaikan karya kasih. Mereka tidak menerima pengajaran kasih yang disampaikan Kristus dan hamba-hamba lain, hamba-hamba Allah yang lain yang diutus. Mengikut Kristus tidak sama dengan menerima kelegaan atau kegampangan. Kita pasti diperhadapkan dengan berbagai tantangan dan pergumulan. Namun, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut, apalagi sampai menyerah, meninggalkan Kristus. Justru di tengah-tengah pergumulan kita selalu belajar dari Kristus yang juga mengalami berbagai ancaman, yang juga mengalami berbagai pergumulan, tapi Dia tetap setia dalam tugas panggilannya sebagai Mesias. Dalam iman akan penerimaan dan pemeliharaan Allah yang setia itu, kita tidak lagi disibukkan dengan pertanyaan-pertanyaan. Bagaimana
caranya aku bisa mengatasi beban hidup ini. Sampai berapa lama Tuhan akan bersama-sama dengan saya. Tapi di tengah-tengah pergumulan hidup, di tengah-tengah tantangan, dengan segala kerendahan hati, kita akan menjawab tantangan-tantangan itu dengan sebuah pernyataan iman. Aku mau berjalan dengan Yesus di tengah-tengah kehidupan ini. Aku percaya kepada janjinya. Aku percaya kepada semua karya ajaib yang Dia buat untuk menebus saya. Dalam pernyataan iman inilah kita mengevaluasi kegiatan kita sepanjang minggu berjalan ini. Sudahkah kita menjadi pengikut Kristus yang setia dikala kita menghadapi tantangan dan pergumulan di dalamnya? Mari kita melihat, mari kita kembali belajar bahwa Kristus tidak pernah meninggalkan kita dalam kehidupan ini. Tuhan tetap menjadi kekuatan bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam sorga. 1 minggu kami lalui dengan kekuatan yang bersumber padamu. Kami boleh melewati hari-hari kehidupan kami boleh melewati tantangan kami. Dan kami percaya Tuhan tetap menjadi sahabat kami untuk kami berjalan lebih lanjut memasuki kehidupan ini. Terima kasih Bapa untuk semua yang menjadi kebaikan-Mu. Biarlah itu menjadi kesaksian bagi kami bahwa Engkau Allah yang setia. Dalam satu nama yang indah, Yesus Kristus Tuhan yang mati dan bangkit bagi kami bersyukur kepadamu. Amin.